Berawal dari Agus Condro, politisi asal PDIP melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tentang adanya dugaan suap berupa cek perjalanan yang terjadi saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Cek perjalanan yang dibagikan kepada puluhan anggota Dewan di Komisi 9 periode tahun 1999 sampai tahun 2004 tersebut diduga mencapai 24 miliar rupiah. Saat pemilihan, Miranda Suarai Gultom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Meski butuh waktu lama, KPK pun melakukan penyidikan terhadap laporan sang whistleblower, Agus Condro. Pertama, KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Keempat orang tersebut yang kini sudah menjadi terpidana adalah Dudi Mahmun Murod, Hamka Yandu, Ndin Aje Sopihara, dan Uju Juhairi. Akhir Januari lalu, KPK melakukan penahanan terhadap 19 orang dari 26 tersangka kasus suap Bank Indonesia, termasuk Pasca Suseta dari Golkar dan Pandana Baban dari PDIP. Ke-19 orang ditahan di 4 rumah tahanan berbeda, yaitu Rutan Cipinang, Salemba, Pondok Bambu, serta Rutan Polda Metro Jaya. Penahanan 9 politisi ini mengundang reaksi keras, terutama dari partai-partai di mana para tersangka ditahan. Mereka menganggap penahanan tersebut penuh dengan kejanggalan. Ibarat ada asap, pasti ada api. Begitu juga dalam kasus ini, di mana sang penyuap belum juga disentuh. KPK beralasan masih melakukan penyelidikan. Disebut-sebut Nunun Nurbaiti, istri Adang Darujatun sebagai saksi kunci, lantaran dirinya lah yang memberikan suap tersebut. Namun ini juga perlu bukti. Setiap kali dipanggil KPK, Nunun selalu berhalangan datang dengan alasan mengalami penyakit lupa ingatan akut yang mengharuskan dirinya dirawat di negeri Singa. Sementara itu Miranda Suarai Gultom pernah diperiksa namun hanya sebagai saksi. Tim TV One mengabarkan. Saya sudah ada Bang Johan di sini, nggak tahan untuk nggak nanya nih Bang Johan. Kalau untuk Ibu Miranda dan Ibu Nunun kapan? Ya mungkin dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini minggu ini, minggu depan? Pekan-pekan inilah. Maksudnya akan dimintai keterangan juga, diundang hadir? Dipanggil. Tapi fokus kita tidak lagi untuk melengkapi berkas ya. Karena ini kan sudah pernah beberapa kali kita mintai keterangan. Lebih fokus kepada menelusuri pemberi tisinya. Ibu Miranda juga akan hadir? Ya belum tahu. Maksudnya akan dipanggil, tapi kan Ibu Nunun gimana? Ibu Nunun juga akan dipanggil. Gimana tentu akan ada perlakuan yang berbeda ya. Selama ini kan yang bersangkutan selalu memberikan surat catatan medis mengenai sakit lupa yang cukup berat ya. Tentu akan ada langkah-langkah yang lain nanti akan dilakukan oleh misalnya mungkin juga kita menghadirkan juga Pak Adang misalnya untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Ibu Nunun misalnya. Mungkin tidak sih Mas Johan untuk menghadirkan tim medis independen begitu loh yang sebenarnya itu rencana kita dari awal, tapi bagaimana kita bisa melakukan second opinion terhadap yang bersangkutan sementara yang bersangkutan tidak ada di Jakarta. Kan nggak mungkin kita ke luar gitu terus bawa tim dokter. Kan ada prosesnya, ada prosedurnya, nggak sembarang juga. Kita pernah ngecek juga ke rumah sakit yang dikabarkan merawat yang bersangkutan di Singapura ketiga itu. Tim kita udah ke sana juga. Dan hasilnya dalam adalah? Daftar itu tidak ada nama Bu Nunun ya. Mungkin dia pakai nama yang lain kita nggak tahu. Tapi dalam daftar itu nggak ada nama Bu Nunun. Oke, nah ini untuk usaha untuk mendapatkan Ibu Nunun ini akan sampai beliau hadir atau ya sudahlah kalau nggak bisa akhirnya KPK nyerah gitu nggak? Kita belum menyerah dan seperti yang saya tadi sampaikan akan ada langkah-langkah yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita meneliti medis karena waktu itu kesaksian Bu Nunun dalam rangka untuk melengkapi berkas yang 26 tersangka itu sebenarnya sehingga sampai 3 kali. Yang pertama untuk tersangka 1 sampai 4 misalnya, kemudian kedua 5 sampai 6. Tapi kalau yang sekarang ini dalam kaitan KPK untuk menelusuri siapa pemberi TC termasuk akan memanggil kembali seperti misalnya Ari Malangyudo ya. Kesaksiannya sangat penting di sini. Bicara banyak yang dipanggil Mas Johan, ini juga
beberapa waktu lalu kan kita juga sempat mendengar ada juga yang dipanggil seperti Pak Prof Muladi dan juga ada Ketua MUI Hamidan. Iya sebenarnya, nah ini hampir sama sebenarnya Prof Muladi dengan Ki Hadi Hamidan selaku Ketua MUI. Ya, kalau diurut-urut apa kaitannya Ketua MUI sama ini? Tapi KPK dalam rangka untuk memenuhi pasal 65 tadi KUHP itu juga diminta hadir, dan yang bersangkutan waktu itu juga tidak hadir. Kita juga tidak. Siapa yang minta hadir ketika itu, KPK-nya kah atau bukan, tersangka? Tersangka. Kalau Pak Hamidan itu yang minta tersangka BA ya. Kemudian kalau Pak Prof Muladi itu yang minta tersangka lupa saya TMN. TMN dari Golkar, dua-duanya dari Ya. Golkar. Pak Gayus, ini kan Ibu Mega hadir kan hanya sebagai saksi, Pak. Ya. Terus kenapa keberatannya PDIP apa, Pak? Sampai harus mengirim Pak Cahyo apalagi dulu, masih kader Pak gitu. Pram dulu. Oh iya, masih anggota ya? Masih anggota. Sama sekali tidak ada keberatan Ibu Mega ke Ketua Umum. Kenapa nggak langsung hadir aja nanti, Pak? Ya, hadir juga tidak diatur. Pasal 113 itu tidak mewajibkan hadir untuk saksi. Kalau ada alasan yang layak, bahkan di kediaman diminta keterangan itu jelas diatur pasal 113. Jadi itu hadir apa tidak hadir itu kan bukan satu hal yang berkaitan dengan tujuan permintaan ini. Permintaan ini kan meminta untuk menjadi saksi yang bisa. Kekhawatirannya Pak Gayus apa, Pak? Kalau misalnya Ibu Mega. Ibu Mega ini seorang ketua umum dari PD Perjuangan. Maka hal-hal berkaitan dengan partai politik itu kan juga rentan dengan politisasi. Coba dibayangkan saja, kenapa sekian belas anggota PD Perjuangan yang bermasalah ini hanya satu orang yang minta. Satu orang ini pun telah diberhentikan. Dari fraksi? Dari fraksi. Tetapi anggota PDP masih? Ya, kalau keanggotaan kan bebas. Setiap orang bisa menjadi anggota, tapi sebagai fungsionaris partai itu tidak lagi. Pak Maksmuin maksud saya. Kemudian yang satu ini kan sudah berpindah. Yang katanya meminta dan membantah. Sekarang baru dia tidak minta. Pak Otak. Yang 9 lainnya nggak minta? Tidak, karena mereka sangat sadar. Tidak perlu minta kepada Ibu Mega sebagai saksi untuk meringankan karena tidak ada keterkaitan. Saksi itu kan ada koridornya. Orang yang dengar sendiri, mengalami sendiri, melihat sendiri, ini kan ada syaratnya. Nah, lalu konteks Ibu Mega dalam hal ini apa? Apakah mengalami sendiri? Apakah mendengar dan tahu sendiri? Ini kan jauh dari itu karena Ibu Mega ketika itu presiden statusnya, juga ketua umum. Jadi hal-hal inilah yang tidak ada kaitan sehingga bukan mau tidak mau ini. Kalau mau hanya mau saja kan bisa menyurat juga. Tapi belum tahu kita hubungan konteks apa sehingga perlu diminta sebagai saksi yang dipolitisir dimaksud oleh Bang Gayus tadi adalah mungkin saat ini tersangka MM ini mungkin melawan partai seperti itu atau seperti apa? Ya kita bukan mengatakan seperti itu, tapi mungkin tanpa disadari oleh yang bersangkutan bisa berdampak politis. Jadi yang sifat politis ini tidak selalu disengaja, bisa juga tidak disengaja, tapi menimbulkan dampak. Dan ini terbukti aktivis partai di semua daerah sudah mulai bergerak dan bertanya-tanya. Ini kan bagian dari politisasi tadi. Jadi jangan sampai nanti ada spekulasi-spekulasi yang tidak diinginkan sehingga timbul berbagai spekulasi itu. Ini yang dikhawatirkan karena status ketua umum itu. Ya. KPK sendiri sudah mencium ini akan ada politisasi seperti itu terhadap Ibu Mega atau apa? Ya sebenarnya prosedur untuk meminta keterangan seorang saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi tersangka itu sebuah hal yang wajar. Kalau kita ingat Pak Yusril ya, Pak Yusril juga pernah meminta saksi yang meringankan. Yang biasa dan kita jauh dari keinginan untuk mempolitisasi. Karena itu format undangan yang kita sampaikan kepada Bu Megawati juga berbeda dengan Bang Johan, format. hanya satu orang yang meminta Ibu Mega sebagai. Enggak, awalnya dua, tapi saya nggak tahu belakangan ternyata dicabut itu. Awal-awalnya itu dua, tapi yang satu udah pindah kalau nggak salah ke partai yang lain. Dan sebelumnya juga ada Kiai Haji Hamidan itu yang minta juga satu orang, bukan soal 1 atau 10 orang. Tapi saya pikir juga begini Pak Johan, ada juga kewajiban tanggung jawab dari penyidik itu untuk meneliti dampak-dampak ya, itu yang perlu. Kemudian saya juga dalam kesempatan ini ingin tanya Pak Johan juga mengenai perlakuan kepada tersangka yang ada di tahanan. Itu perlu saya pertanyakan
kehadiran mereka yang untuk diminta keterangan di KPK, itu waktunya itu tidak manusiawi itu saya lihat ya. Ada ketentuan itu kan 24 jam mereka untuk persiapan mereka datang. Ini setengah jam kadang-kadang. Jadi suara itu terlambat sampai di LP, mereka dipaksa segera begitu ditunggu, dan ini juga pelanggaran administrasi LP kalau untuk keterangan orang LP. Ini sangat dipaksakan. Nggak ada hubungannya dengan pemanggilan Ibu Mega nanti ya? Ini bagian-bagian yang... Iya, mungkin yang bisa dijawab oleh Bang Johan. Ya, kalau tahanan itu statusnya berbeda Pak Ikayus dengan orang yang di luar tahanan ya. Tahanan artinya itu dalam posisi pengawasan KPK, ditahan oleh KPK, sehingga kita memanggil yang bersangkutan juga tidak perlu sampai 3 hari sebelum. Tapi ada aturannya administrasi di LP itu 1/24 jam Pak. Itu manusiawi. Mereka ini masih manusia. Diperlakukan juga secara manusia semestinya. Masa orang tidur dibangunkan terus langsung seperti di zaman perang saja begitu. Harus bangun cepat, ditunggu di depan, setengah jam itu dapat didata. Dan ini yang tidak manusiawi yang perlu saya sampaikan juga kepada Pak Johan. Oke. Nah, ya mungkin saya belum tahu informasi yang tolong itu tapi pemeriksaannya tentu tidak jam 12 malam waktu orang tidur. Pemeriksaannya jam 10. Setengah jam, jangan dipelintir ini. Setengah jam panggilan. Ya. Sebelum diperiksa itu mereka belum ada persiapan. Datang langsung jemput ambil. Nah, ini terjadi di orang tersakit. Pak Warno itu kurang sehat sebenarnya. Salah satu dari sekian belas orang itu. Pak Panda sama. Banyak juga dialami oleh beberapa orang. Polisi dan jaksa tidak. Polisi dan jaksa itu punya ketertiban. 24 jam sebelumnya dipersiapkan. Besok Anda akan diminta keterangan, mereka siap-siap. Nah, ini perlu saya keluhkan ini. Iya. Nah, mengenai nanti mungkin masukan lah nanti kita perbaiki kalau memang itu terjadi ya. Bang Johan, untuk nanti yang akan hadir Pak Cahyo dan Mas Pram dulu ya, jam 10:30. Pak Trimedia Panjaitan. Pak Trimedia. Oke, berdua dulu, tetapi Ibu Meganya belum. Dan kemudian akan ada pemanggilan lanjutannya atau bagaimana kalau misalnya nanti hari ini Ibu Meganya belum hadir? Enggak ada. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum datang ke sini pada hari Jumat itu, ini sangat tergantung pada Bu Meganya, apakah bersedia atau tidak untuk bisa memberikan keterangan yang meringankan. Kalau tidak, maka tidak ada pemanggilan berikutnya ya? Ya seperti sebelumnya saya sampaikan juga ada beberapa saksi yang meringankan yang juga diundang KPK dan yang bersangkutan merasa tidak ada kepentingannya untuk memberikan. Baik. Ya, minggu ini kepastian soal pemanggilan terhadap Miranda Gultom dan juga Ibu Nunun? Belum tahu. Tapi dipastikan ada minggu ini? Minggu lalu sih rapatnya begitu. Dalam pekan-pekan ini akan ada pemanggilan, terutama Bu Nunun ya. Terutama Bu Nunun? Iya. Baik. Terima kasih Mas Johan, terima kasih Bang Gayus atas waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia. Bagaimana dengan nama-nama khususnya yang akan melaju sebagai bursa calon ketua umum PSSI? Kami akan bahas